Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, manfaatkanlah fakta bahwa makam itu belum dibuka untuk mengekspos perilaku jahat mereka, kata si ratu. Aku khawatir itu tidak akan berguna. Mereka hanya menempatkan jimat penghindaran serangga di tubuh mereka, dan itu belum benar-benar melakukan apapun. Bahkan jika aku mengungkapkan bahwa mereka memilikinya, lalu perbedaan apa yang mungkin terjadi? Kata Chu Feng. Lantas, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kami akan membiarkan mereka bersekongkol melawan kamu? Si ratu bertanya. Seperti yang aku lihat, pasti ada semacam serangga kuat di dalam makam. Dan sepertinya, mereka berencana membuat serangga itu membunuhku. Jika itu masalahnya, aku akan mengalahkan mereka di pertandingan mereka sendiri. Ratu, apakah kamu masih ingat, bahwa aku mendapatkan jimat penghindaran serangga, dan jimat serangga luring dari immortal beralis putih? Kata Chu Feng. Hahaha, aku mengerti sekarang. Kamu berencana untuk memberi mereka senjata makan tua kepada mereka sendiri. Kamu berencana untuk menggunakan jimat serangga memikat tersebut, itu untuk membatalkan jimat penghindaran serangga setelah mereka melepaskan serangga itu, sehingga mereka dapat menderita konsekuensi dari tindakan mereka dan diserang oleh serangga, si ratu tiba-tiba menyadari. Begitulah tepatnya, kata Chu Feng. Bagus. Hanya kamu yang bisa memikirkan ide busuk itu, maka sudah diputuskan, ucap si ratu dengan sangat senang. Sementara itu, 4 tetua Raja Monster Naga Buas, Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Ba duduk bersila di tanah. Mereka menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk membuka makam Raja Naga Hitam, dan mereka dibutuhkan waktu untuk membuka makam. Saat mereka membuka makam, Chu Feng membawa Yao Jiao Tingyu ke sudut tersembunyi. Tuan Muda Chu Feng, ada apa? Tanya Yao Jiao Tingyu. Tuan Putri terlalu sopan. Kamu bisa memanggil aku Chu Feng saja, kata Chu Feng. Lalu, kamu tidak harus memanggilku sebagai Tuan Putri juga. Sebut saja aku sebagai Tingyu, kata Yao Jiao Tingyu. Baiklah, balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia diam-diam menyerahkan 2 jimat penghindaran serangga kepada Yao Jiao Tingyu, dan berkata melalui transmisi suara. Letakkan 1 di dada kamu, dan berikan yang lain ke senior fraksi perdamaian kamu, dan minta kepada dia untuk diletakkan di dadanya juga, ucap Chu Feng. Apa ini? Tanya Yao Jiao Tingyu. Oh, ini hanya tindakan pencegahan. Lakukan saja apa yang aku katakan, kata Chu Feng. Oh, oke, balas Yao Jiao Tingyu setuju. Dia memegang banyak kepercayaan pada Chu Feng. Sementara itu adalah satu hal baginya untuk mempercayainya, karena Chu Feng tidak pernah berharap Yao Jiao Tingyu untuk membuka pakaiannya di hadapannya, itu dengan niat menempatkan jimat penghindaran serangga di dadanya. Melihat ini, Chu Feng tertegun. Dia buru-buru batuk untuk meminta perhatian Yao Jiao Tingyu pada faktanya, bahwa dia adalah perempuan dan Chu Feng laki-laki. Apakah yang salah? Tanya Tingyu. Namun anehnya, Yao Jiao Tingyu bertindak seolah-olah dia tidak memahaminya, dan terus melepas pakaiannya. Itu, bukan apa-apa, balas Chu Feng. Melihat bahwa Yao Jiao Tingyu sudah mengungkapkan kulit seputih salju, Chu Feng buru-buru berbalik dan menutup matanya. Karena Yao Jiao Tingyu tidak terganggu, dan Chu Feng hanya bisa memilih untuk tidak melihatnya. Kenapa kamu bersikap begini bodoh? Gadis itu sengaja melakukannya. Dia mencoba merayumu untuk tidak melihatnya, bukankah ini sia-sia? Kenapa kamu memutuskan untuk tidak melihatnya? Si ratu bertanya dengan kecewa. Terlepas dari apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak, jika aku melihatnya, aku akan mengambil keuntungan darinya. Aku tidak bisa memanfaatkannya seperti ini, kata Chu Feng. Hahaha, aku hanya menggodamu, aku tidak akan pernah mengharapkan kamu menjadi pria terhormat, balas si ratu. Tepat pada saat ini, tangan putih dan lembut mendarat di punggung Chu Feng. Ketika berbalik,
Chu Feng menemukan bahwa Yao Jiao Tingyu menatapnya dengan senyum berseri-seri. Tidak hanya itu, pakaiannya sudah kembali rapi sekarang. Untungnya aku adalah pria terhormat. Selain itu, kamu tidak dinodai, kata Chu Feng. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mengungkapkan penampilan sejatiku? Tanya Yao Jiao Tingyu. Gluk-gluk. Mendengar itu, Chu Feng begitu terkejut bahwa dia menelan seteguk air liur. Penampilan sejati, dia adalah binatang naga yang mengerikan, pikir Chu Feng. Chu Feng tidak berani memikirkan lebih jauh tentang itu. Hahaha, lihat betapa takutnya kamu. Yao Jiao Tingyu menutup mulut kecilnya dan tertawa riang. Sudahlah, jangan ungkapkan jimat penghindaran serangga itu. Akan lebih baik jika hanya kita bertiga yang tahu tentang hal ini. Chu Feng segera mengalihkan topik pembicaraan. Yakinlah, aku, Yao Jiao Tingyu, bukan orang yang bodoh. Balas Yao Jiao Tingyu sambil tersenyum manis. Penampilannya benar-benar menarik. Mereka semua mengatakan bahwa, ketika binatang buas mengubah bentuk mereka menjadi wujud wanita manusia, maka mereka akan jauh lebih menawan daripada wujud wanita manusia yang sebenarnya. Hari ini, Chu Feng telah mengalaminya. Setelah itu, Yao Jiao Tingyu menemukan cara untuk menyerahkan jimat penghindaran serangga lainnya itu, ke peringkat 1 kaisar bela diri dari fraksi perdamaian. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan Yao Jiao Tingyu dan menemukan kesempatan untuk menempatkan jimat penghindaran serangga ke dadanya. Rumble. Setelah beberapa waktu berlalu, keributan mulai terdengar dari bawah kaki mereka. Semak-semak terbuka, dan pintu masuk muncul di depan mereka. Pergilah, ucap Tetua Ba. Segera, 3 kaisar bela diri dari fraksi perang dan Yao Jiao Sueran masuk terlebih dahulu. Chu Feng, ayo pergi, ucap Tingyu. Mengikuti mereka, Chu Feng, Yao Jiao Tingyu, dan kaisar bela diri dari fraksi perdamaian juga masuk. Saat Chu Feng dan yang lainnya menghilang di depan pandangan mereka, Baili Xuankong mulai mengerutkan keningnya. Itu karena dia khawatir untuk Chu Feng. Tapi sayangnya, dengan sikap King Monstrous Dragon Beast, bahkan jika dia ingin menemani Chu Feng, itu pasti akan ditolak. Karena itulah, dia hanya bisa khawatir tanpa daya di sini. Tempat ini benar-benar layak menjadi makam Raja Naga Hitam, ucap Chu Feng. Setelah memasuki makam, Chu Feng mulai terkesiap dengan kekaguman. Mengabaikan formasi spiritual, mekanisme, dan perangkap yang ada di sini, maka hanya sensasi yang diberikan tempat ini saja sudah luar biasa baginya. Selain sensasi kesan, bahkan setiap sudut di tempat ini mengeluarkan semacam penindasan. Chu Feng, makam Raja Naga Hitam ini seperti labirin yang dipenuhi dengan mekanisme dan perangkap. Jalannya sangat kompleks, dan juga saling silang satu sama lain. Jika seseorang mengambil langkah yang salah, niscaya dia akan mati. Kami hanya tahu satu jalur yang bisa membawa kami ke kolam warisan dengan aman. Selain jalur itu, orang-orang dari Raja Naga Monstrous kami juga tidak berani berjalan tentang tempat ini secara acak. Dengan demikian, kamu harus mengikuti kami dan tidak pergi ke tempat lain. Yao Jiao Tingyu memperingatkan Chu Feng dengan suara rendah. Aku mengerti. Chu Feng benar-benar ingin menjelajahi makam. Dia ingin melihat dengan persis, seperti apa makam Raja Naga Hitam itu. Mungkin saja dia bahkan bisa mendapatkan panen yang tidak terduga. Namun karena Yao Jiao Tingyu sudah menyebutkannya seperti ini, dia tentu saja akan melakukan apa yang dikatakannya. Lagi pula sebagai tamu, dia tidak bisa menolak untuk memberi mereka muka di tempat ini. Aku akan mengikuti jalan, ucap Chu Feng. Chu Feng melirik Yao Jiao Sueran dan yang lainnya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Chu Feng sangat yakin, bahwa Yao Jiao Sueran berencana untuk menyakitinya. Namun jika mereka mengikuti jalan yang aman sepanjang waktu, maka tidak akan ada cara baginya untuk menyakitinya. Jadi, jika mereka ingin menyakitinya, mereka pasti harus menciptakan masalah. Adapun Chu Feng, dia benar-benar melihat ke depan untuk Yao Jiao Sueran menimbulkan masalah. Setelah semua, hanya dengan dia membuat masalah, maka Chu Feng akan memiliki kesempatan dan pembenaran untuk merawatnya. Tap tap tap.
Tiba-tiba saja, Yao Jiao Sueran dan yang lainnya berhenti. Alasan untuk itu adalah, karena 3 jalur berbeda telah muncul di hadapan mereka. Ambil jalan yang benar. Yao Jiao Tingyu melangkah maju dan berkata, "Tetua, aku pernah mendengar ayah aku mengatakan bahwa, jalan kiri mengarah ke aula istana samping dengan banyak ukiran batu. Ukiran batu ini menunjukkan penampilan berbeda dari Kaisar Naga Hitam dari masa mudanya hingga usia tuanya. Aku ingin pergi ke sana, dan melihat penampilan heroiknya Lord Dragon Emperor kita," kata Yao Jiao Sueran. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum dingin di dalam hatinya. Benar saja, Yao Jiao Sueran ini akan bergerak. Tidak, para tetua mengatakan bahwa kita tidak bisa mengambil jalan apapun selain jalan yang menuju ke kolam warisan. Selain itu, jika kita ingin memicu mekanisme dan perangkap, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Yao Jiao Tingyu dengan tegas menolak. "Hei adik saudari Tingyu, apakah kamu tidak ingin melihat penampilan heroik Lord Dragon King? Kamu harusnya tahu, bahwa patung-patung itu adalah penampilannya dari masa mudanya sampai usia tuanya," ucap Yao Jiao Sueran membujuk. "Tingyu, tidak akan ada salahnya pergi ke sana. Tuan Ba sudah ada di sana sebelumnya, dan tidak ada bahaya di sana," desak Kaisar bela diri peringkat 2 fraksi perang. Mendengar kata-kata itu, mata Yao Jiao Tingyu mulai berkedip. Dengan begitu, dia juga tergoda. Bagaimana mungkin dia tidak ingin melihat penampilan heroik dari Raja Naga Hitam mereka selama bertahun-tahun. Namun setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Senior, aku merasa bahwa kita harus mematuhi apa yang dikatakan Tetua Agung," ucap Tingyu. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. "Tingyu, aku juga ingin melihat penampilan heroik Beast Emperor. Mari kita pergi dan melihatnya juga," ucap Chu Feng. Yao Jiao Sueran dan yang lainnya terkejut oleh Chu Feng, yang menyuarakan niatnya untuk pergi. Bahkan tak satu pun dari mereka berharap, bahwa Chu Feng akan berbicara atas nama mereka. Namun setelah memikirkannya, sudut mulut Yao Jiao Sueran terangkat menjadi senyum mengejek. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sementara bakat Chu Feng itu luar biasa, tapi dia bodoh pada intinya. Aku bahkan tidak perlu mendorongnya ke lubang api yang telah aku gali untuknya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk terjun sendiri. Bahkan jika kamu mati, kamu layak mendapatkannya, pikir Sueran. Akibatnya, Yao Jiao Sueran tidak mengambil posisi yang berbeda dari Chu Feng. Sebagai gantinya, dia mencoba yang terbaik untuk mengikuti Chu Feng. Benar-benar, adik saudari Tingyu, saudara Chu Feng adalah tamu kita. Ketika bahkan tamu kami telah mengajukan permintaan, kamu harus berhenti menolak, ucap Sueran. "Ini, baiklah kalau begitu," balas Tingyu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Jiao Tingyu akhirnya setuju dengan enggan. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya memasuki jalan kiri dan aula istana samping sambil dipimpin oleh Yao Jiao Sueran. Aula samping istana megah, dan ini terutama berlaku untuk dinding. Mereka memancarkan rasa kecemerlangan dari pandangan sekilas, dan seolah-olah ada harta berharga yang tersembunyi di dalamnya. Itu sangat menawan. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi istana samping yang sederhana? Itu hanyalah sebuah perbendaharaan, pikir Chu Feng. Namun Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa, dinding yang tampaknya berisi harta sebenarnya adalah umpan. Itu harus menjadi mekanisme. Selama seseorang menyentuh dinding, maka mereka pasti akan bertemu dengan bencana besar. Chu Feng merasa bahwa jika mekanisme ini dipicu, pasti akan ada serangga beracun yang dilepaskan. Jadi, setelah dia memasuki tempat ini, dia berdiri di dekat pintu masuk dengan senyum di wajahnya, itu ketika dia melihat ke Yao Jiao Sueran dan yang lainnya berjalan lebih dalam ke aula istana. Lalu setelahnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Yao Jiao Tingyu melihat betapa cantiknya aula istana ini, tetapi juga melihat bahwa tidak ada patung Raja Naga Hitam, maka dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Seiring dengan Kaisar bela diri perdamaian itu, dia berdiri di pintu masuk di samping Chu Feng, dan tidak masuk lebih dalam ke aula istana.
Yao Jiao Sueren, tidak ada patung Lord Dragon King di sini. Aku pikir ayahmu keliru. Ayo kembali, kata Yao Jiao Tingyu. Nada bicaranya mengandung sedikit amarah, dan dia tahu bahwa dia telah ditipu. Aku mungkin salah. Namun, dinding ini benar-benar indah, balas Sueran. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Yao Jiao Sueran menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Kemudian, dia tiba-tiba menembakkan serangan ke depan. Kekuatan bela dirinya membentuk tinju raksasa emas cerah dan mempesona. Dengan suara yang keras, kepalan itu mendarat di dinding. Bang! Dindingnya runtuh seketika. Kemudian, zat yang mirip magma mulai meletus dari dinding di semua sisi. Dalam sekejap, mereka menenggelamkan Chu Feng dan yang lainnya. Yao Jiao Sueran, apa yang kamu lakukan? Teriak Tingyu. Pada saat ini, Yao Jiao Tingyu mulai panik. Dia telah menemukan bahwa zat merah itu bukanlah magma. Tapi sebaliknya, itu terdiri dari serangga merah yang padat. Serangga itu sangat kecil, namun kekuatan yang sangat menakutkan terkandung dalam tubuh mereka yang menyala-nyala. Hahaha, apa yang aku lakukan ya? Tentu saja aku akan mengambil nyawamu, jawab Yao Jiao Sueran sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun, dan telah mengungkapkan taringnya. Apa? Kamu ingin mengambil nyawa kita? Kamu telah melakukan ini dengan sengaja. Kamu sengaja mencoba untuk menyakiti kita. Seru Yao Jiao Tingyu yang mengungkapkan ekspresi kaget. Selain itu, Kaisar bela diri dari fraksi perdamaian di sampingnya memiliki ekspresi yang sama dengannya. Mereka berdua tahu betul, bahwa Yao Jiao Sueran adalah orang yang tidak terhormat. Namun demikian, mereka tidak pernah berharap dia ingin membunuh mereka. Membunuh sesama anggota klan adalah ketabuhan yang sangat besar bagi ras Raja Monstrous Dragon mereka. Itu benar, kamu benar. Aku berencana untuk membunuh kalian semua. Tapi sayangnya, bagaimana jika kamu semua tahu tentang itu? Karena dengan segera, kamu akan dibakar menjadi abu oleh bak api dunia bawah itu. Kamu akan benar-benar terbunuh. Hahaha, ucap Sueran. Yao Jiao Sueran mengungkapkan ekspresi jahat, dan mulai tertawa dengan panik. Apakah kamu yakin dan sedang tidak bercanda? Bak ini mampu membunuh kita. Mereka sama sekali bukan ancaman sama sekali, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih sekelompok bak api neraka. Bukan hanya dia bermain-main dengan serangga, tapi dia bahkan mencubit mereka. Dan bahkan, beberapa bak dihancurkan oleh cubitan Chu Feng, dan berubah menjadi api cair yang berkeliaran di sekitar tangan Chu Feng. Namun demikian, mereka tidak bisa menyakiti Chu Feng sedikit pun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yao Jiao Sueran terkejut oleh adegan ini. Tidak hanya Underworld Firebugs legendaris yang sangat ganas tidak menyerang Chu Feng, tapi mereka juga membiarkannya menginjak-injak mereka. Situasi seperti apa ini sebenarnya? Mungkinkah reputasi jahat dari serangga api dunia bawah itu palsu? Kenapa bisa seperti ini? Mungkinkah bak api bawah dunia ini palsu? Seru Kaisar bela diri peringkat 1 dari fraksi perang juga mengangkat tangannya, dan meraih sekelompok bak api bawah dunia dan mulai mencubit mereka seperti Chu Feng. Bang! Begitu dia mulai mencubit serangga itu, mereka mulai meledak berturut-turut. Dalam sekejap, Underworld Firebug yang meledak berubah menjadi api cair yang menyembur kemana-mana. Dalam sekejap, peringkat 1 Kaisar bela diri itu diliputi oleh api cair. Menjerit, jeritannya mulai bergema di seluruh istana. Karena teriakannya begitu mencekam hati dan paru-paru hingga sangat keras, dan itu menyebabkan bahkan bak api dunia bawah lainnya di sekitarnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Mereka gelisah, dan sekarang memancarkan niat membunuh yang meluap. Apakah kamu bodoh atau apa? Mengapa kamu mencubit mereka? Pada saat ini, peringkat 2 Kaisar marsial itu marah. Saat dia berteriak pada peringkat 1 Kaisar bela diri yang ditutupi dengan api, dia bergerak di depan Yao Jiao Sueran untuk melindunginya. Peringkat 1 marsial Emperor itu tidak berteriak lama. Segera, dia berubah menjadi api cair seperti magma, dan kemudian tubuhnya larut di antara banyak bak api dunia bawah. Dia bukan orang bodoh.
Namun sebaliknya, kamu semua adalah orang-orang bodoh. Mencoba merencanakan untuk melawanku, Chu Feng, maka kamu harus menentukan apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu atau tidak, ucap Chu Feng. Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar lagi. Jadi ini rencana kamu, seru Sueran. Pada saat ini, Yao Jiao Sueran menemukan bahwa Chu Feng, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian, mereka telah lolos dari pengepungan bak api dunia bawah di tengah-tengah kekacauan. Selanjutnya, Chu Feng tersenyum dan menatap mereka dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Penampilannya seperti sedang menatap sekelompok orang bodoh. Senior, bunuh dia, bunuh mereka. Setelah kesadaran yang tiba-tiba muncul, Yao Jiao Sueran berteriak dengan marah. Meraung, mendengar itu, peringkat 2 Martial Emperor itu tidak ragu-ragu. Dengan pikiran, kekuatan bela diri yang tak terbatas mulai melonjak ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun kekuatan bela dirinya tidak berbentuk, tapi saja tetap bahwa ia adalah kaisar bela diri peringkat 2. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan bela dirinya sangat mengerikan. Bang bang bang. Namun tepat setelah kekuatan bela dirinya melonjak maju, 2 ledakan terdengar dari sampingnya. Setelah ledakan terdengar, kekuatan tak terlihat mulai menyebar. Momen berikutnya, seolah-olah bak api dunia bawah telah menerima perintah. Kolom api yang berapi-api tidak hanya memblokir serangan peringkat 2 kaisar marsial itu, tapi mereka juga menembak ke arah Yao Jiao Sueran dan 2 kaisar perang fraksi perang untuk membunuh mereka. Menjerit, "Selamatkan aku, tolong selamatkan aku." Mariel kaisar peringkat 1 dari fraksi perang lainnya tertangkap basah, dan terkena banyak pilar api. Seperti peringkat 1 kaisar marsial sebelumnya, dan lokasi di tubuhnya yang terkena serangan mulai berubah menjadi api cair seperti magma, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan tubuhnya dan energi sumbernya dihancurkan, peringkat 1 kaisar marsial mulai menjerit kesakitan yang menyedihkan. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" teriak Sueran. Yao Jiao Sueran terkejut, takut, dan marah ketika dia berteriak pada Chu Feng. "Apa yang aku lakukan ya? Aku hanya membuka kancing jimat penghindaran serangga di tubuh kamu. Kamu ingin bersekongkol melawan aku. Tapi sayangnya, kamu semua hanya menggali kuburan kamu sendiri," kata Chu Feng. "Apa, kamu tahu hal itu? Jadi kamu tahu semua tentang itu?" seru Sueran. Mendengar kata-kata itu, Yao Jiao Sueran berdiri di sana tertegun. Awalnya dia berpikir bahwa Chu Feng sangatlah bodoh. Namun baru sekarang ia menemukan bahwa Chu Feng sudah melihat melalui segalanya, dan juga menemukan cara untuk merawat mereka. Ternyata Chu Feng bukanlah orang bodoh. Justru sebaliknya, ternyata merekalah yang bodoh. Mereka benar-benar bodoh. Mereka begitu bodoh, sehingga mereka telah dipermainkan di telapak tangan Chu Feng sepanjang waktu, dan bahkan tidak tahu tentang itu. "Chu Feng, aku akan merobek kulit dan dagingmu selagi kamu masih hidup. Aku akan mengeluarkan tendonmu dan meminum darahmu." Setelah peringkat 2 kaisar bela diri menyadari bahwa dia telah dibodohi, dia mulai berteriak dengan marah. Bahkan suaranya sangat menusuk telinga, dan itu melampaui suara 10.000 beruang. Itu sama sekali bukan suara manusia. Alih-alih, itu adalah auman dari King Monstrous Dragon Beast. "Kamu ingin membunuhku ya? Tapi sayangnya, kamu harus membunuh semua bak ini terlebih dahulu. Namun sebelum itu, apakah kamu dapat membunuh mereka semua?" "Hahaha," balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia menoleh ke arah Yao Jiao Tingyu dan berkata, "Bak ini sudah gelisah. Maka kemungkinannya, jimat penghindaran serangga kita akan segera menjadi tidak berguna juga. Mari kita menjauh dari sini agar kita tidak terlibat dengan mereka," ucap Chu Feng. Yao Jiao Tingyu mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan mulai memimpin Chu Feng keluar dari tempat itu. Setelah mengalami masalah ini, dia lebih mengingat kata-kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.